Salam, saya Jason Aaron. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Sistem respirasi atau organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Alat yang digunakan dalam sistem respirasi antara lain adalah hidung, ada tekak, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama ada hidung atau cavum nasal. Fungsinya yang pertama sebagai alat untuk menghirup udara, kedua menyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan yang terakhir menjadi indera penciuman. Morfologi. Lubang hidung berhubungan dengan organ hidung, rongga hidung. Yang kedua, rongga hidung. Ada rambut hidung dan selaput lendir. Fungsinya menahan berbagai kotoran yang masuk dalam hidung. Rongga hidung. Bagian yang terdapat di rongga hidung adalah antara lain rambut, sel goblet, sel olfaktori atau pembau, sinus, tulang rawan yang lentur, pemisah yang terjadi di dua rongga hidung. Terus ada faring. Faring adalah tenggorok atau tenggorokan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Hubungan faring dengan rongga hidung untuk memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut jika diperlukan secara medis, memasukkan makanan melalui hidung. Laring atau kotak suara. Organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada situasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria, yaitu lebih dikenal sebagai jakun. Bronkiolus dan alveolus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan kiri. Bronkus kanan lebih vertikal daripada yang kiri. Karena struktur ini, sehingga bronkus kanan akan mudah memasukkan benda asing. Itulah sebabnya paru-paru kanan. Fungsi alveolus menyimpan udara untuk sementara waktu untuk memungkinkan penyebaran oksigen ke dalam darah. Paru-paru. Selaput paru-paru dan di sela-sela selaput terdapat cairan limfa untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil dari kanan. Paru kiri dibagi menjadi dua bolus oleh visual obliquus. Pernapasan dada. Fase inspirasi. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase ekspirasi. Otot di antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Sebagai akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernafasan perut. Fase inspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase berelaksasi otot diafragma atau kembali ke posisi semula mengembang, sehingga rongga dada lebih kecil dan tekanannya menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Proses pertukaran gas. Pada keadaan istirahat, udara yang dimasuki sebanyak 500 cc atau 350 sampai alveolus 150 di trakea. Di alveolus terdapat 2500 cc ke 350 cc udara masuk tersebut untuk memperbarui atau menyegarkan alveolus sehingga diperlukan inspirasi berulang-ulang.
pertukaran O2 dengan darah 97%. O2 diikat Hb menjadi HbO2, sisanya diangkut plasma. Nah, ini untuk gambaran dari volume udara pernafasan. Volume tidal atau volume udara pada saat pernafasan biasa itu 500 cc. Volume cadangan inspirasi atau udara yang masih bisa masuk setelah melakukan inspirasi biasanya 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi, udara yang masih bisa keluar setelah mengembus nafas kuat-kuatnya itu 1500 cc. Volume udara residu, udara yang tersisa setelah kita menghembus sekuat-kuatnya adalah 1000 cc. Frekuensi pernafasan, umumnya manusia bernafas 15-18 kali per menit. Kecepatan nafas dipengaruhi yang pertama ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas atau kegiatan tubuh. Gangguan pernafasan. Yang pertama ada emfisema yang disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitrypsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Yang kedua ada pneumonia atau Logenstein, yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga ada asma atau penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu atau rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan tinggi. Keempat ada asbestosis, adalah suatu penyakit saluran pernafasan terjadi akibat menghirup serat-serat abses di mana pada paru-paru terbentuk jaringan paru-paru yang luas. Yang selanjutnya ada TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini disebabkan menimbulnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Dan ada asfiksi, adalah gangguan dalam pengangkutan jaringan oksigen ke jaringan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah atau jaringan tubuh. Selanjutnya ada pleuritis, merupakan radang pada pleura atau selaput paru-paru. Gejala berupa nyeri pada dada yang diperburuk oleh pernafasan, seperti sesak napas dan perasaan ditikam. Faringis merupakan radang pada faring sehingga tumbuh rasa nyeri pada waktu menelan makanan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya.